Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala As-Sanhaji rahimahullah fi kitabihi Matan al-Ajrumiyah wa aqsamu al-kalimatu salah satun. Maka pembagian kalimah dhamir hu di sini kita ta'dil menjadi al-kalimah. Karena telah kita bahas di pelajaran yang lalu wa aqsamuhu dhamir ha kembali kepada al-kalam. Maka tidak benar, namun wa aqsamu al-kalimah barulah benar. Maka wa aqsamul kalimah, pembagian dari kalimat itu terdiri dari 3 perkara. Wa hada daliluhu kama dzakarna minat tatabbu' wal istiqra'. Bahwa dalilnya dari hasil penelitian di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah dan di dalam syair Arab, bahwa kalimah di dalam Arabiyah kembali kepada 3 perkara, yaitu ism, dan kedua fi'il, dan ketiga harfun. Maka ketiga perkara ini disebutkan oleh para ulama secara ijma'. Dan ijma' adalah dalil, seperti kita sebutkan pendalilannya di pelajaran yang lalu, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maknanya barang siapa yang tidak mengikuti dari ijma'nya kaum muslimin, kami biarkan dalam keadaan sesat. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ancaman Allah yang keras dibiarkan sesat dan masuk kepada api neraka. Maka bagi mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti kesepakatan kaum muslimin, maka kalau begitu kesepakatan kaum muslimin dalam perkara-perkara baik akidah atau fikih atau apa saja di dalam agama ini menjadi pendalilan ijma'. Maka secara ijma' kalimat ini dibagi menjadi 3. Wa aqsamul kalimah salasatun. Maka hanya 3, tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima. Maka yang pertama apa? Pertama adalah ism. Disebutkan qala al-muallif wa aqsamuha salasatun ismun. Maka yang pertama dia adalah ism. Lalu apa definisi dari ism? Ism definisinya ma dalla ala makna fi nafsihi wa lam yaktarin bi zaman. Ini dia ism. Uktubu madalla ala makna, apa-apa yang menunjukkan fi nafsihi, kepada makna dari dirinya sendiri. Walam yaktarin bizaman, tidak ada hubungan waktu padanya. Sehingga makna ism, kita ambil Muhammad, nama seseorang, kita ambil baitun, rumah, kita ambil qalamun, pena, kita ambil mirwahah dari kipas angin, semua ini dinamakan ism. Kenapa? Dalla ala makna fi nafsihi, menunjukkan makna kepada dirinya. Mirwahah, kipas angin yang berputar digantung di masjid, oh itu mirwahah. Qalam, menunjukkan kepada dirinya sendiri alat untuk menulis. Muhammad menunjukkan kepada dirinya nama seseorang dari muslim. Maka ini makna dari madalla ala makna fi nafsihi, namun lam yaktarin bizaman, tidak berhubungan dengan waktu.
Maksudnya tidak berhubungan dengan waktu, tidak menunjukkan kolam kepada waktu yang akan datang, waktu yang sudah lampau, past tense, present tense, waktu sekarang, atau future tense yang akan datang, atau fi'lun madi, al-mudhari, dan amr, perintah. Tidak ada. Maka baitun, qalamun, mirwahah, Muhammadun, itu semuanya nama yang tidak menunjukkan padanya waktu. Wahuwa kisman, dan ism ini terbagi menjadi dua. Ismun mudhar, al-mudhar, yang maknanya ismul mudhar adalah nama yang jelas. Wal ismu atsani al-mudmar. Al-mudmar maknanya dia tidak jelas. Maka yang al-mudmar seperti nama-nama yang jelas, Muhammad, atau perempuan Zainab, atau perempuan misalnya adalah Fatimah dan yang lainnya. Atau selain nama-nama manusia, kitabun, sayyaratun. Maka ini nama-nama yang dinamakan dengan ismul mudhar. Apa itu ismul mudhar? Dia menunjukkan kepada dirinya sendiri dengan jelas. Ini Muhammad, ini Fatimah, ini kitab, ini sayyarah, dengan jelas kepada dirinya. Adapun yang kedua, al-mudmar, dia tidak jelas. Dan ada dua al-mudmar. An-naw'ul awal ismul mubham, yang mana dia nama yang mubham, yang tidak jelas. Seperti ismun mausul, alladhi, yang, allati, yang. Kalau alladhi, yang untuk laki-laki satu, allati, yang untuk laki-laki dua. Misalnya, ra'aitu alladhi, aku melihat kepada yang. Nah, di sini alladhi ism, tapi tidak menunjukkan kepada sesuatu yang jelas. Aku melihat alladhi kepada yang dari laki-laki, yang apa? Masih belum jelas. Berbeda dengan tadi Muhammad, ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Fatimata, atau tadi Alkitab, ra'aitu as-sayyarata, ra'aitu Alkitaba, dan yang lainnya. Itu jelas. Namun ismun mausul, ismun mubham, mudmar. Idan naw al-athani al-mudmar, wa huwa naw al-awwal min asma al-mubhamat, seperti ismun mausul, ra'aitu alladhi. Alladhi mada? Alladhi akramtuhu. Aku melihat kepada seseorang yang aku muliakan padanya. Aku memuliakannya. Aku melihat tamu aku misalnya. Jadi ra'aitu alladhi, aku melihat yang apa? Yang akramtuhu, yang aku muliakan dia. Jadi tidak begitu jelas, namun menunjukkan ism. Dan juga dari ism yang jenis pertama mubham, yang tidak jelas juga, contohnya ismun isyarah. Maka ismun isyarah seperti hada, hadihi, seperti tadi ismun mausul, alladhi, allati, kalau untuk dua orang laki-laki, alladani, allatani, untuk dua perempuan, alladina, untuk jamak laki-laki, allati, untuk jamak perempuan. Maka ra'aitu alladhi, ra'aitu allati, ra'aitu alladhina. Begitupun ismun isyarah, untuk mufrad satu, hada, ini, satu laki-laki, hadihi, ini, satu perempuan, hadani, ini, satu atau dua laki-laki, hadani, hatani, ini, dua perempuan, haula, mereka. Maka ini contohnya, misalnya kita
Buat seperti tadi agar mudah. Ra'aitu haula. Di Al-Quran misalnya, inna haula. Maka sungguhnya haula mereka. Di sini adalah ismun isyarah yang maknanya juga mubham. Siapa mereka? Tidak diketahui. Inna hadal Qur'ana. Maka begitupun inna hada al-Qur'ana. Hada ismun isyarah. Maka di sini tidak begitu jelas. Maka nau' yang pertama adalah nau' al-mubham, dan masuk kepadanya ismun mausul, dan masuk kepadanya ismun isyarah. Dan jenis yang kedua ismun dhamir. Al-ismu ad-dhamir. Ism yang menunjukkan kepada dhamir. Wa huwa qisman. Dhamir al-munfasil. Seperti apa dhamir al-munfasil? Uktubu ana nahnu, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, anti antuma antum, anta antuma antunna, huwa huma hum, hiya huma hunna. Maka ana nahnu ini dhamir, dinamakan dhamir munfasil. Ana usafiru godan, aku akan melaksanakan safar besok. Maka ana di sini dhamir yang mana dalam keadaan munfasil. Adapun bagaimana dhamir yang kedua yang muttasil, dia bersambung baik dengan fi'il, baik dengan ism, baik dengan harf. Maka dhamir muttasil misalnya dengan fi'il, kharajtu, aku keluar. Dhahabtu, aku pergi. Dhahabtu ila al-mustashfa, aku telah pergi ke rumah sakit. Maka dhamir-dhamir tu, tum, kharajtum, dakhaltum, semuanya dinamakan dhamir muttasil. Maka sama seperti tadi dhamir munfasil ana nahnu, maka kharajtu kharajna, anta kharajta, antuma kharajtuma, antum kharajtum, anti kharajti, antuma untuk perempuan kharajtuma, antunna kharajtun. Maka di sini dhamir yang bersambung dengan fi'il. Lalu ada dhamir bersambung dengan harf misalnya ada. Seperti laka, laki, lahu, lahum. Maka lam di sini lamul milk. Dan apakah bisa bersambung dengan ism? Naam. Seperti kitabi, kitabak, kitab kamu. Maka di sini yang kami misalkan Muhammad alladhi hada, yani Muhammad ismun dhahir, alladhi ismun mausul, dan hada ismun isyarah, dan ana dhamir munfasil, dan dhamir tu kharajtu muttasil, dala ala makna fi nafsihi walakin lam yaktarin bizaman. Semuanya ism menunjukkan kepada nama sesuatu dan tidak berhubungan dengan waktu. Maka ini dia dari permasalahan al-ism. Maka inilah jenis yang pertama dari al-kalimah, ismun wa fi'lun. Waw di sini wa fi'lu, wal fi'lu, waw di sini adalah waw atifah.
Kenapa? Karena dia menunjukkan dan juga, bukan waw isti'nafiyah yang menunjukkan di awal jumlah, tetapi wa fi'lun, dan juga ingin menunjukkan tadi ism dan juga fi'il. Maka laisa waw al-isti'nafiyah yang menunjukkan di awal kalimat, bal huwa waw atifah, ingin menunjukkan bahwa al-kalimah itu ism, wa maksudnya dan juga al-fi'lu. Maka fi'lun di sini ma'tuf, wa fi'lun ma'tufun kepada ism, sehingga di i'rabnya waw atifah fi'lun ma'tuf kepada ismun. Maka disinilah dari pembahasan tentang permasalahan jenis-jenis kalimat, maka dia tadi ismun, dan yang berikutnya adalah fi'lun. Lalu apa definisi fi'lun? Ta'rifuhu ma dalla ala makna fi nafsihi waqtarana bi zaman ats-tsalatsah. Dia menunjukkan kepada makna tertentu namun berhubungan dengan zaman yang 3. Ada berapa zaman di Arab? Ada 3. Pertama, zaman yang telah lampau, dinamakan madhi. Dan yang kedua, zaman now, sekarang ini, dinamakan al-an au hali, ataupun dinamakan mereka mudhari'. Dan yang ketiga, zaman yang akan datang, mustaqbal. Maka madhi wal an wal istiqbal, makna istiqbal yang akan datang. Maka ini pembagian dari jenis al-fi'il. Dari segi zaman ada 3. Wahia ima zamanul madhi kafil madhi. Contohnya safara Muhammadun ila Jakarta. Hadal madhi, maknanya safara diartikan telah safar Muhammad ke Jakarta. Kapan? Kemarin. Kapan? Tadi pagi. Kita bicaranya ba'dal asr. Wa imma zaman al-hadir kafi'lil mudhari'. Sekarang kita contohkan nadrusu lugatal arabiyata al-an. Sekarang ba'dal asr ini nadrusu lugatal arabiyata. Sekarang pada ba'dal asr ini kita belajar lughah Arabiyah. Maka ini zaman al-an, al-hadir. Dan fi'lun mudhari' di sini mempunyai makna 2, hadir dan juga mustaqbal. Wa amma zaman al-mustaqbal, zaman yang ketiga, kafi'lil mudhari'. Lakin muqtarin bi asya mimma yadullu ala tanfis. Apa makna at-tanfis? Memberikan waktu yang akan datang. Kamitsli mada sin wa saufa. Nadribul misal, sayandamu adzalimu. Orang-orang yang dolim itu akan menyesal di saat dia mendolimi saudaranya, dengan mengumpat saudaranya, dengan berkata-kata buruk di WhatsApp, di statusnya, ataupun di Facebook dan yang lainnya. Maka berapa dalam 1 menit yang baca? 500.000. Maka sayandamu adzalimu, syahidnya kapan dia akan menyesal? Apakah telah lalu? Apakah sekarang sayandamu, kelak dia akan menyesal, kelak dia akan menuai badai. Di saat hari kiamat misalnya, kita mengadu kepada Allah dari orang-orang yang zalim, maka kelak di sini nanti, bukan sekarang. Sayandamu adz-dzalimu fi yaumil qiyamah. Wa kadzalika fi'il yang menunjukkan untuk masa yang akan datang juga fi'lul amr. Nahu ukhruj minal fasli. Bagi orang yang ngantuk misalnya ukhruj,
minal fasli, keluar kamu dari kelas. Ukhruj minal masjid, untuk apa? Untuk berwudu. Karena dia ngantuk, tidak mengambil faidah. Maka ukhruj, syahidnya kalimat ukhruj, keluar. Kapan dilaksanakan? Nanti setelah selesai berbicara, disuruhlah keluar oleh guru, ukhruj, keluar kamu. Barulah perbuatan keluar dari masjid, keluar dari kelas, itu dilaksanakan. Maka ini bimakna yang akan datang. Maka inilah dari contoh fi'il. Maka definisi fi'il tadi apa? Menunjukkan kepada makna, namun berhubungan dengan waktu. Dan waktu di Arab, waktu sekarang, waktu telah lampau, dan waktu yang akan datang. Maka yang masuk kepada waktu sekarang, fi'lun mudhari yang dibubuhi makna sekarang, seperti nadrusu lugotal arabiyah al-an. Ini maknanya sekarang. Namun fi'lun mudhari yang dibubuhi dengan at-tanfis sin dan saufa, sayandamu adzalimu, akan merasakan penyesalan yang besar bagi orang-orang yang zalim nanti. Adanya sin, au saufa ta'lamun. Maka mereka pasti akan menyesal di saat mengetahui perbuatannya yang akan datang. Maka sin dan saufa jika masuk kepada fi'lun mudhari memberikan makna yang akan datang. Dan juga dari fi'il yang menunjukkan yang akan datang, fi'lun amr, ukhruj al-an atau ukhruj minal fasl. Maka keluar dari kelas. Dan yang telah lampau seperti safara Muhammadun ila Jakarta, maka Muhammad telah pergi ke Jakarta kapan? Tadi pagi, kemarin. Di mana kita berbicara sekarang ba'dal asr, dia telah safar waktu pagi, waktu duhur, dan seterusnya. Maka ini jenis yang kedua dari fi'il. Dan jenis yang ketiga, insya Allah di waktu yang akan datang,